Halo teman dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul The Clearing. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu David Matalon, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Liam McElhenney sebagai Tom, Audrey Smith sebagai Mira, Saidil Swadding sebagai Naomi. Bercerita tentang sebuah perjuangan seorang ayah yang begitu mengharukan untuk menyelamatkan putrinya dari serangan zombie yang entah dari mana awal mula penyebaran itu terjadi, namun mereka kiranya kini harus berpacu dengan waktu agar bisa saling menjaga demi menggapai semua kehidupan yang sudah mereka rencanakan. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Tom yang baru saja terbangun dari tidurnya di sebuah camper van serta anak perempuannya yang bernama Mira yang tampaknya masih juga tertidur. Namun karena keadaan di luar tengah diguyur hujan, lantas Tom pun berusaha memutuskan untuk kembali bisa tertidur. Beberapa waktu setelah hujan itu berhenti, Tom yang kini kembali terbangun seketika mencoba mencari sang anak yang kini hilang. Hingga tibalah di mana waktu mengejutkan terjadi ketika Tom melihat seorang wanita yang dikejar oleh beberapa manusia aneh yang tanpa pikir panjang, Tom yang tidak tahu menahu apapun kini bergegas menolong wanita itu. Sontak dengan itu, demi keselamatan sang anak, Tom lalu menyuruh Mira untuk kabur, sementara Tom kini berusaha mati-matian untuk kembali ke dalam camper van-nya. Beralih ke beberapa hari sebelum kejadian mengerikan tadi, di mana saat itu Mira tengah menceritakan kegiatan pramukanya ke area sang ibu bernama Naomi, namun Tom yang sedikit memiliki kisah akan ketidakterimaannya karena sang istri melahirkan bayi perempuan, kini sedikitnya malah menyindir seakan-akan tak suka akan apa yang Mira lakukan. Dengan itu membuat Mira yang sudah diambang batas kesal, kini tampaknya mulai menunjukkan kekecewaan. Malam harinya, di mana Mira yang sudah tertidur, Tom serta Naomi pun membicarakan tentang sikapnya kepada Mira tadi. Setelah itu Naomi pun membujuk Tom agar dapat meluangkan waktunya dengan Mira, karena anaknya itu ingin sekali menghabiskan waktu dengan ayahnya itu. Berhubung karena Tom adalah ayah yang sangat sibuk, membuat ia pada dasarnya jarang sekali meluangkan waktu untuk ayahnya itu, hingga pada akhirnya demi menuruti keinginan sang istri, mereka berdua pun tampaknya mulai berangkat untuk melakukan sebuah camping di alam liar. Di perjalanan, Tom pun sedikitnya mendengar sebuah radio yang memberitahukan bahwa ada sebuah virus mematikan yang belum diketahui asal-usulnya, namun mereka berdua yang tengah menikmati perjalanan tampaknya tidak menghiraukan himbauan itu sama sekali. Setelah menghabiskan waktu panjang di perjalanan, pada akhirnya mereka pun tiba di perkemahan yang dimaksud. Di situ terlihat Mira yang masih saja marah akan kejadian kemarin, terlihat tidak memperdulikan apa yang dikatakan serta yang dilakukan oleh ayahnya. Hingga pada akhirnya mau tak mau, Tom yang ingin membuat sang anak kembali ceria, kini berusaha mengajak Mira untuk mendaki. Di mana saat di perjalanan, Mira pun mengatakan bahwa dia tak menyukai ayahnya karena selalu sibuk. Bahkan ia juga kini merengek pada sang ayah untuk diantarkan pulang. Namun Tom yang ingin meminta maaf pada sang anak lantas berusaha membujuknya untuk berkemah satu malam saja. Dan jika Mira tidak menyukai hal ini keesokan pagi, niscaya Tom akan membawanya pulang. Dengan itu karena tak ada pilihan mau tak mau Mira pun menyetujui hal tersebut. What this is? This is an old Chinook arrow at all. I can show you if you want it. There's some.
Hingga di saat Tom tengah mengajari Mira untuk menyalakan sebuah api dengan cara sederhana, Mira sedikitnya meminta maaf pada Tom mengenai ia terlahir sebagai anak perempuan. Namun jika sang ayah masih menginginkan, ia akan berusaha untuk bersikap seperti laki-laki agar Tom bisa lebih meluangkan banyak waktu bersamanya. Lalu tak lama kemudian, di tengah berbincang, datanglah seorang wanita yang menawarkan makan bersama dengan sekelompok orang yang mana saat itu sama halnya tengah berkemah di wilayah sekitar, membuat Tom yang merasa tertarik pun pada akhirnya mulai berbaur dengan orang-orang sekitar, begitupun juga dengan Mira, yang tampaknya mulai tersenyum ketika bertemu dengan orang-orang sebayanya. Yeah? That's probably a nest. You want? Probably out getting dinner or something. Yeah, come on. That's good. You know that you can communicate with pretty much any. Malam hari pun kini tiba. Mereka berdua yang sudah melalui hari dengan cukup melelahkan tampaknya mulai beristirahat di camper van. Lalu di sini Tom yang sedikitnya lapar, lantas mencoba untuk keluar mengambil persediaan yang telah ia gantung untuk menghindari serangan babi. Namun sial, karena hujan yang sangat besar, ia tidak memiliki cukup waktu untuk melakukannya. Lalu scene pun kembali menampilkan zombie-zombie yang telah mengepung camper van Tom lanjutan di awal scene tadi. Di situ pun Tom yang kehilangan sang anak, seketika berusaha memanggil Mira dari atas camper van-nya. Dan ia pun hampir terjatuh dari atas akibat guncangan yang hebat yang telah zombie perbuat. Merasa cemas pada sang anak, Tom lalu membawa sebuah pistol guna berniat untuk keluar mencari anaknya. Ketika memutuskan untuk nekat dengan menghabisi beberapa zombie, namun berhubung pelurunya habis, dengan terpaksa kembali masuk sembari sedikit mempersiapkan perlindungan pada kaki serta tangannya agar tidak tergigit oleh zombie-zombie itu. Untuk percobaan kedua pergi dari tempat itu guna mencari sang anak, Tom tanpa pikir panjang kini segera keluar dari sana dengan cara melompat ke area mobil, hingga ia kini mendapatkan sebuah serangan yang begitu hebat dari para zombie-zombie. Setelah susah payah berusaha masuk ke dalam mobil melalui celah sempit, namun sayang perjuangannya untuk pergi harus sirna ketika aki mobil yang ia miliki tampaknya lemah dan tidak cukup kuat menghidupkan mobil, hingga ia pun terpaksa kembali ke area camper van guna memikirkan cara lanjutan meski ia mulai sedikitnya merasa kewalahan. Keesokan harinya, pria Tom yang mulai frustasi karena beberapa cara telah dilakukan untuk terhindar dari para zombie. Tiba-tiba, banyaknya zombie yang berada di luar pun berhasil memecahkan jendela camper van, dan beruntunglah Tom yang sigap seketika berhasil menghalau dari sifat agresif pergerakan zombie. Hingga setelah situasi sedikitnya tenang, ia pun segera memasang penghalang di setiap jendela dengan cara seadanya. Mendengar seseorang yang berbicara lewat radio, Tom yang berusaha menanggapinya berada di titik bingung ketika orang itu tak dapat dihubungi. Kemudian Tom pun berusaha pergi menuju atap untuk memastikan ada orang sekitar. Namun ketika ia tengah menelisik apa yang ada di hadapannya, tiba-tiba ia melihat seseorang yang mana ternyata itu adalah Mira yang sedang ketakutan. Melihat hal itu, Tom yang benar-benar di ujung kepanikan berusaha untuk berkomunikasi dengan sang anak dengan sebuah kode pramuka. Namun sial berhubung Mira yang tidak mengerti, kini malah memancing fokus kawanan zombie-zombie itu. Malam harinya,
Mira yang masih mencari tempat aman untuk bersembunyi, hingga di situ ia pun sempat bertemu dengan salah satu temannya, yang mana ternyata temannya itu telah berubah dan berusaha menyerang, namun dikarenakan Mira begitu pandai berlari, ia kini berhasil berlindung, membuat zombie itu pun tak bisa menangkapnya. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, Tom yang lagi-lagi tengah memperhatikan keadaan sekitar, tiba-tiba dari arah radionya itu terdengar suara tim penyelamat. Namun berhubung tidak ada signal yang cukup, ia kembali tak berhasil menghubungi balik mereka. Sampai pada akhirnya radio itu pun menimbulkan suara yang sangat bising karena kehilangan signal, menyebabkan zombie-zombie itu kembali menyerang mobilnya itu. Keesokan harinya, Tom yang sempat tidak sadarkan diri akibat rasa lelah semalam, dengan fisik yang sangat lemah, karena beberapa hari ini tidak mendapatkan asupan dan dipaksa menghadapi keadaan. Tiba-tiba saja, Tom kini melihat sebuah jaket yang mana sebelumnya dipakai oleh Mira, membuat Tom yang tidak bisa bersikelik pun tampaknya telah kehilangan harapan, karena berasumsi jika Mira telah tiada. Maka dari itu, untuk mengakhiri ini semua, Tom memilih jalan cepat dengan cara bunuh diri, namun ketika hendak menembakkan pistolnya itu, seketika ia dibuat berhenti, ketika tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang mendekat. Namun sial sang pengendara yang tidak mengetahui adanya para zombie, seketika mobilnya mendapatkan sebuah kepungan yang tiada berhenti. Melihat hal itu, Tom yang merasa iba, kini memutuskan untuk menolong orang tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan sang pria walau susah payah harus jatuh bangun, Tom pun kini mulai bertanya kepada sang pria yang mengaku sebagai polisi mengenai apa dia melihat anak perempuan. Sontak dengan itu sang pria yang masih sedikit dibayangi oleh rasa bingung, tak bisa menjawab dengan spesifik, membuat Tom yang tak bisa membiarkan ini lebih lama lagi berniat nekat mencarinya. Namun sang pria yang tidak ingin Tom bertindak ceroboh, kini menghentikan dengan menenangkan Tom bahwa mereka berdua harus memiliki sebuah rencana terlebih dahulu agar tidak bertindak gegabah. Di tengah malam yang sunyi, tepat ketika orang itu tengah tertidur, Tom pun melihat ada sebuah tato di tangan pria tersebut membuat ia merasa curiga jika orang ini bukanlah seorang polisi dan mungkin tak akan membantunya. Saat tersadar akibat aksi penyerangan yang dilakukan, Tom kini terbangun dengan tangan terborgol, membuatnya yang tidak ingin pasrah begitu saja menghadapi keadaan, kini mulai melakukan sebuah perlawanan. Sehingga Tom yang kini menguasai pertempuran, tampaknya berhasil menjatuhkan polisi gadungan itu, tepat menjadi santapan lezat para zombie-zombie. Hingga kini, Tom dibuat senang ketika ia melihat Mira datang. Namun saat Mira menengok ternyata dia telah menjadi zombie membuatnya begitu tak percaya. Namun beruntunglah, semua itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Saat itu juga Tom kini melihat ke atap yang telah dipenuhi oleh zombie yang berhasil naik. Berhubung karena tidak memiliki pilihan lain untuk menghabisi para zombie, dengan terpaksa ia kini meledakkan sebuah gas yang berada di camper van-nya itu. Di atap, setelah kejadian mengerikan tadi, tiba-tiba Tom kini melihat sebuah asap di area bukit,
Maka dari situ ia berasumsi jika itu adalah sebuah tanda yang sengaja diberikan oleh anaknya, hingga ketika ia melihat Aki yang berada di dekat gerbong, Tom segera memikirkan sebuah cara untuk bisa membawa Aki tersebut untuk bisa menghidupkan mobilnya. Malam harinya, Tom kini berusaha membuat sebuah lubang kecil ke area bawah camper van untuk mengelabui zombie, dan tanpa berlama-lama kembali, ia pun kini mulai mengendap-endap untuk mengambil sebuah Aki yang tadi siang ia temui. Setelah berhasil mendapatkannya dengan begitu mudah, ia pun bersiap menuju ke area mobil, namun ternyata para zombie pun berhasil masuk, sehingga mau tak mau ia pun harus segera masuk ke dalam mobilnya itu. Maka setelah berhasil, ia pun bergegas menyalakan mobil tersebut. Setelah itu dia pun langsung menancap gas dan segera pergi dari sana. Namun sial, para zombie yang masih mengejarnya membuat Tom tampak kehilangan fokus dan mulai menabrak sebuah pohon. Di tengah kepanikan yang menjadi-jadi, Tom kini segera keluar dan mulai membunuh zombie-zombie semampu yang ia bisa. Hingga Tom yang mati-matian berusaha menyelamatkan diri dari para zombie-zombie, kini sedikitnya mendapatkan angin segar ketika saat itu juga ia melihat sebuah gas yang berada di pinggir camper van miliknya. Membuat ia yang tak ingin berlama-lama, lantas memutuskan untuk meledakkan gas tersebut dengan tembakan suar yang ia bawa. Beruntunglah dalam aksi mengerikan tadi, Tom berhasil selamat setelah mendapatkan halangan dari satu zombie. Setelah itu demi menjawab rasa penasarannya mengenai tanda asap, Tom kini bergegas pergi dari sana untuk mencari putrinya. Beberapa waktu kemudian, saat Tom bersusah payah mencari sang anak, pada akhirnya ia pun mendapatkan hasil yang baik. Ketika Tom menemukan Mira dengan kondisi terkulai lemas, Tom yang begitu tak kuasa menahan kesedihan ketika berprasangka Mira telah tiada, seketika dibuat tak percaya ketika Mira tiba-tiba terbangun, menghilangkan rasa panik yang telah Tom alami selama berhari-hari. Hingga film The Clearing tahun perilisan 2020 pun kini selesai.